Hi all, it's the video you've been waiting for. Today I'm going to review Hujannya Terelie. Ini gambar dari Google, aku ambil dong. Review buku aku akan dibagi menjadi 3 section. Section pertama adalah section no spoiler at all, jadi cuman berdasarkan sinopsis cerita itu tentang apa. Section kedua adalah aku mulai mendiskusikan bagian-bagian buku yang aku sukai dan aku tidak sukai, tapi secara general, jadi nggak spoiler-spoiler banget. Dan nanti di section ketiga aku bakal ngediskusiin bukunya dengan spoiler. Jadi ada bagian-bagian penting dari buku yang bakal aku bicarain dan aku akan ngasih pendapat tentang bagian-bagian itu. Hujan itu berlatarkan di dunia yang modern dalam ambang kepunahan. Dimulai dengan Lyle, si karakter pertama, yang ketemu dengan salah satu dokter namanya Elijah. Dia ingin menghapus ingatan-ingatan dia yang lalu. Karena menurut Lyle, ingatan-ingatan tersebut sangat pahit bagi dia. Cara ngapus ingatan-ingatan itu, si Lyle tuh harus menceritakan dulu kehidupannya dia tuh kayak gimana dari dulunya. Itu juga caranya gimana pembaca tahu cerita kehidupan si Lyle dan bagaimana cerita itu di build up tahun 2042. Jadi ini bener-bener kayak di masa depan, semuanya kayak penuh dengan teknologi dan dunianya itu bener-bener kayak self-sufficient. You don't really need labor, you just need machine or technology that do all the stuff for you. Terus populasi di dunia saat itu adalah 10 billion, 10 miliar orang. Karena populasi yang sebesar itu, dunia nggak bisa lagi coping with that. So the world is basically crying, ada kekeringan, ada gempa bumi, ada banyak banget bencana-bencana alam. For me, menurutku aku I would give it 3 out of 5 stars, 3 dari 5 bintang, dan aku akan diskusiin kenapa di video ini. Tapi ini menarik banget karena pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Terelie itu ada banyak banget dan akan aku diskusikan juga di video ini. So that's for section 1. If you guys don't want any mild spoiler, I mean it's not like a huge spoiler. Nanti yang spoiler bener-bener berat-berat banget yang kayak menurut aku kayak jangan baca dulu deh karena bakal keruin experience in reading the book, which is in the section 3. I'll remind you when it's time. Feel free to watch the second section. I'm gonna start. Let's get on. Section 2. Okay. I have my book. So how I do this is I just put what I like about the book and what I don't like about the book. First, the thing that I like is the theme. Tema dari buku ini adalah ingatan, memori, sumber depresi si karakter utama, si Lyle. Terus bertemakan science fiction karena banyak teknologi baru yang canggih-canggih. Terus climate change, perubahan iklim, yang menurut aku menarik banget untuk seorang Terelie untuk membangun topik ini di dalam cerita. Dan trauma, itu dia. Terus menurutku pesan moralnya itu bagus banget, dan itu juga akan aku diskusikan nanti. Ada banyak penggunaan foreshadow di buku, jadi kayak pembaca tuh dikasih hint-hint yang bakal terjadi dalam buku itu, dan itu adalah salah satu unsur sastra, literary device that will make a story like more interesting for readers to read. Aku juga suka karakter Mariam itu sahabat si Lyle. Dia berambut kribo dan dia tuh kayak sidekicknya lain. Menurut aku karakter dia tuh sangat kuat banget. She's very she kind of balance the things that Lyle is lack of. Kayak misalnya Lyle tuh orangnya kayak galauan, kayak oh my god, aku kangen esok, gue pengen ketemu esok dan segala macam. Terus Mariam tuh seorang yang kayak who always remind Lyle that there are things that you can fight for besides thinking about the same person over and over again. Kayak dia tuh jadi sumber inspirasi dan kebahagiaan menurut aku buat Lyle dan voice of reason for Lyle. Karena dengan adanya si Mariam itu, si Lyle tuh bener-bener kayak selalu diingetin aja, nggak semuanya yang lo hadapin itu sama dengan apa yang ada di pikiran lo. Karena there are times us as humans we always overthink stuff. Terus kayak sometimes you just forget to kind of stop and realize that the things that are in front of you are not as bad as you think it is, or maybe it's not as good as you think it is. Kayak perspektifnya Mariam tuh benar-benar membantu Lyle untuk melihat the world as it is rather than the world that she thinks is happening inside her head. Mariam tuh karakter favorit aku.
di halaman 248. Mariam is very rational. She's very straightforward, very outspoken, and that's what I love. I love such characters. Menurut aku ceritanya tuh menarik banget dari awal. It's fast paced, nggak terlalu lambat. Jadi kayak kejadiannya tuh kayak bener-bener pap, this is what happened. Di akhir-akhir juga menurut aku juga kayak gitu ya. Pace-nya tuh cepat kayak oke, ini terjadi, akhirnya selesai resolusi dari cerita itu yang aku suka. Terus pembahasan teknologi dan keselamatan bumi itu juga menurut aku menarik banget. Terelia tuh benar-benar nyampein tentang pentingnya kita sebagai manusia untuk menjaga bumi kita, atau hal-hal alternatif apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi. Dan ini akan aku bahas lagi lebih dalam di section ketiga. So stay tuned guys. I'm just spitting some stuff for people who don't really want spoilers. Terus kita juga dari buku ini tahu tentang volunteerism ya. Volunteerism itu untuk menjadi relawan, kayak hal-hal apa aja yang something to be sacrificed for. I'm sorry I keep on mixing my language. Jadi relawan itu sebenarnya nggak segampang itu, nggak cuman kita memberikan waktu, tapi the amount of effort that volunteers give, especially in situations of natural disasters atau social justice activism atau ya, kesejahteraan sosial dan segala macam, banyak banget perjuangan yang relawan-relawan itu berikan. Kalau dalam contoh buku ini, mereka tuh sampai mendapat physical training gitu. Jadi itu insight yang sangat menarik menurut aku. The thing that I don't really like from the book, obviously there is, but I'll probably talk about it more di section ketiga. For me, the main character is a bit immature. Not a bit immature, I feel like she's quite immature. Menurutku, sometimes I just feel like, girl, just grow up. Please, just grow up. Cause, thing is, aku sering banget baca-baca buku karakter wanita yang kuat ya, yang very independent, I think. And I love those kind of characters. Yang aku lihat dari Lail adalah Lail itu dikit-dikit galau, dikit-dikit tuh mikirin tentang esok. Kadang-kadang aku kesel, please, life is not just about that guy, please. Tapi at the same time, aku punya pandangan lain terhadap karakter ini yang bakal aku nanti diskusin lagi di section 3. Terus menurut aku bahasa dari buku ini terlalu kaku. Aku sebenarnya berekspektasi untuk baca buku ini sebenarnya agak santai sih, kayak orang Indonesia ngomong satu sama lain, dan nggak pas sama dunia dia yang modern 2042. Karena menurut aku sekarang aja kita di 2020, cara kita berbicara itu nggak baku. Ngerti nggak sih, kayak mau kemana lo, atau nggak kamu mau kemana, atau segala macam. Kalau di sini tuh kayak terus menurut aku monoton banget, kurang details dari deskripsi yang diberikan Terelia dalam buku ini. Kayak untuk mendeskripsikan suatu setting atau suatu situasi, kayak Terelia itu cuman 1 atau 2 kalimat doang. Even di ending juga cuma 1-2 kalimat doang, bagian yang sebenarnya penting banget gitu. Tapi aku nggak ngeh karena saking cepetnya dia cuma ngasih tahu doang sebatas 1 kalimat. I feel like some emotions need to be further elaborated, needs to take more time. So for example, kalau misalnya Lail lagi merasa sedih, aku ngerasa kayak Terelia itu harusnya menjelaskan lebih dalam bagaimana perasaan sedih itu, karena sebagai pembaca itu kita jadi kebawa ya. Cuman again, this is my opinion. Other people also think that aku lebih suka kayak gini, dia cuma straightforward, just give explanation in 1 sentence. That way I can interpret it myself. Aku bisa ngebayanginnya lebih lanjut tanpa harus dictate, diperintah sama bukunya. Terus aku nggak suka di bagian tengah-tengah gara-gara plotnya itu lambat banget guys. Tengah-tengah tuh aku bingung sebenarnya apa yang terjadi, karena kayak I feel like there's nothing much going on in the middle. Dari awal-awal ada sesuatu kayak insiden yang terjadi itu diceritakan segala macam, itu kayak titik poin yang penting dari ceritakan. Di tengah-tengah tuh kayak ya udah, sisanya tinggal cuman Lail galau kayak oh my god di mana esok segala macam. Terus dan di akhir-akhirnya juga itu baru mulai seru lagi. Terus menurut aku interaksi dengan karakter lainnya juga kurang. Tadi ya sebenarnya sama poin aku tentang monoton, lack of details. Perspektif yang lain juga kurang, nggak ada sama sekali malah. Jadi perspektifnya itu dari perspektif si Lail. It's third person point of view, jadi si
ada yang maha tahu ya, si Terelia itu si maha tahu. Cuman menurut aku kalau misalnya buku itu ditulis dari third point of view, I feel like it should be more holistic. Kayak, oke, perspektif Esok tuh kayak gimana, oke, perspektif Mariam tuh kayak gimana, perspektif ibunya Esok tuh kayak gimana. That's what I'm looking for in third person point of view. Tapi di sini tuh kesannya kayak ini tuh ceritanya Lail dan Lail doang, titik. Dan menurut aku, it doesn't do justice to other characters because sometimes I feel like, you know, I really love Mariam. Aku suka banget si Mariam, cuman kayak sometimes I wish that Tere would give her own voice into this. Atau nggak si Esok, karena kita sebagai pembaca tuh kita suzon gitu nggak sih sama Esok. Semuanya tuh dari perspektifnya Lail, kayak Lail merasa seperti ini. Jadi kita juga kayak, apaan sih Esok? Ini kenapa sih nggak pernah nge-contact dan segala macam. So yeah, that's my problem. Menurut aku, this story reminds me of other books that I've already read. Kayak gampang bosen gitu karena udah pernah ngeliat kayak gini di cerita yang lain. Legend series by Mary Lou itu Legend, Prodigy, and Champion, bukunya bagus banget guys, harus baca, oke? Dan perspektifnya itu dari perspektif cewek dan cowok, dan latarnya itu sama latar kayak bener-bener technologically advanced. Oke, let's go to the third section. Ini section ketiga, dimana aku akan menceritakan spoiler. Pokoknya jangan nonton kalau belum baca, karena aku adalah orang yang kena spoiler, jadi I don't really enjoy this book. So, come back once you're done reading the book. Sekarang kita balik ke poin-poin tadi yang aku bilang aku bakal diskusiin di section ketiga. Oke, memory, sumber depresi. Itu tema yang tadi itu menurut aku tuh bagus banget, karena kayak oke, menurut Lail, di masa lalunya itu ada banyak banget hal-hal yang dia nggak suka dan dia tuh merasa tersakiti secara mental. Terelia tuh membawa topik tentang is it worth it for us to erase our memories even if it's the worst memories we possibly could ever have. Dia ada quote, bukan melupakan yang jadi masalahnya, barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan, hidup bahagia. Tapi jika dia tidak bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakan. I think that's such a powerful line. Menurut aku kayak, memories, no matter how bad it is a part of you, it is a part of your story, it is a part of what makes you as a human being. Emang di akhir-akhirnya kan dia nggak kehapus memorinya, karena si Lail merasa bahwa even the worst kind of memories, I should accept it and I should live with it, because that way I can move on with my life. And that's a really important message, I think, for everyone, and including me and for you guys too, karena memaafkan, mengikhlaskan, dan menerima itu benar-benar membantu banget dengan kita yang mungkin masih terngiang-ngiang dengan masa-masa lalu yang kita sebenarnya nggak suka. Well, we will never be able to move on from that life unless we accept it, we recognize it, and mengikhlaskan, right? I think that's really important. And tadi aku juga pengen nyebutin pentingnya foreshadow. Jadi si Mariam tuh sempat nyeritain tentang kisah raksasa patah hati. Dia pengen menghilangkan memori, dia minta sama peri, tapi kata si peri, bisa kok dihapus, tapi kamu harus jadi batu. Menurut aku itu simbolisme yang keren banget, ya nggak sih? Kayak batu itu adalah benda mati. Jadi hilangnya memori itu sama dengan mati rasa. Kita mati rasa, kayak kalau si Lail sebegitunya dia pengen menghapus memorinya dia. It's not worth it, because then like there's no stories in you. Kata si peri, ganjarannya kalau misalnya kamu menghapus memori, kamu bakal jadi batu dan tidak berdaya. Coba deh dipikirin. That's so true. Anyway, terus pembahasan teknologi dan keselamatan bumi. Ini menarik banget karena aku sempat belajar yang namanya Malthusianism. So Malthus, he's a theorist. Dia berteori bahwa perkembangan populasi itu dia naik ke atas exponentially. So the growth of population, it grows exponentially. Sementara the growth of supply and resources, kebutuhan pangan dan resources, dia itu linear. Jadi kita nggak ketemu nih, misalnya ini ke atas, yang satu lagi dia linear. Kalau si Malthus berargumen bahwa semakin banyaknya populasi, karena di buku juga diceritain ada 10 miliar orang, ya kan? Ini menunjukkan bahwa di saat the number of population grow, manusia bakal struggle karena
we won't find enough resources to feed all of us in this world. So that way it's survival of the fittest. Jadi orang-orang yang mungkin more privileged, people who have resources, they may survive, but then other people punah. That's a really sad theory. But then there's another theory yang disampaikan oleh Bowser tahun 1965. Dia bilang necessity is the mother of invention. Jadi walaupun populasi itu terus tumbuh, itu akan mendorong manusia untuk terus berinovasi. Manusia akan terus punya ide untuk menciptakan sesuatu agar mereka tetap survive, agar mereka tetap bisa hidup. In this book, Terelia itu make konsepnya si Bowser, di mana di dunianya si Lyle ini kayak pemerintah tuh bener-bener merely everything to technology, so everything can be solved with technology. It's open for debate, and even kalau di scholarly world, they're still debating about this, whether it is true populasi itu tumbuh dan resource itu sebenarnya tumbuh dengan secara linear, maka akan ada orang yang harus tersisihkan. Dan ada juga argumen yang bahwa teknologi itu pasti akan selalu membantu kita, karena kita tuh we are smart enough to overcome this kind of problems. So what do you guys think? Oh ya, diskusi tentang tadi Lyle needs to grow up. I told you guys that I don't like Lyle's character, tapi aku juga punya pandangan yang lain karena mungkin ini adalah efek dari traumanya si Lyle. So let's take this back to the theme that I mentioned about, karena aku tadi nyebutin temanya salah satunya adalah trauma. Jadi Lyle tuh ketemu sama Esok waktu pas kejadian di mana ibunya dia meninggal. Ibunya dia meninggal di kereta bawah tanah. Terus Esok juga kehilangan kakak-kakaknya, ya kan? Dan menurut aku Lyle tuh jadi clingy banget. Jadi kayak, aduh, mana sih Esok? Aduh, kenapa Esok nggak pernah ngabarin aku? Aduh, Esok. Itu menurut aku karena traumanya dia. Dan this is something important that we need to talk about, because when someone has trauma, it haunts them throughout the rest of their life, honestly, in different ways, and it can show through clinginess. Kayak si Lyle tuh jadi clingy banget sama Esok, menurut aku sih gara-gara traumanya dia kehilangan semuanya. Bapaknya dia meninggal, ibu dia meninggal, dan satu-satunya orang yang ada di sebelah dia itu cuman Esok. So it kind of makes sense, but still, I was still annoyed with Lyle. That's my analysis. I feel like the book is very patriarchal, meaning it's very men-centered. Buku ini tuh bener-bener kayak Esok tuh sebagai seorang yang genius, Esok tuh sebagai seorang yang hebat, Esok tuh adalah gini-gini. To be honest, I have a bit of problem with this, karena kayak I think it's time that books itu juga harus menyeimbangkan apresiasi mereka terhadap wanita, termasuk karakter-karakter dalam buku. Karena menurut aku ya itu tadi, Lyle tuh oke lah, dia adalah seorang relawan dan dia sangat kerja keras, tapi cerita itu tuh ditimbun dengan cerita bahwa si Lyle itu suka galau tentang Esok, dan itu adalah impact sebagai pembaca yang menurut aku ya nggak nyaman aja gitu bacanya. Kayak okay, you're good, but you're still very clingy and very emotional, and you just want to be around your men, and that's something that I'm like Sementara Esok tuh dijelaskan sebagai orang yang bener-bener jenius banget. Dia ngebikin kapal untuk survival. Sementara Lyle tuh yang aduh aku pengen nelfon Esok, aku video call, terus kayak oh dia nggak nanyain aku itu, oke, oh dia nggak ngundang aku ke sini, kayak seriously. Another point is Claudia. I feel like readers are left hanging with Claudia dan keluarganya wali kota. Kayak okay, what's happening? Kayak Claudia tuh apa sih? Aku juga nggak tahu, dia tuh sebenarnya kayak membuat kita menduga-duga, tapi kayak kita juga nggak kenal Claudia itu siapa sebenarnya. So that's the point about Terelia needs to explore more on the characters. I feel like masalah yang terjadi itu sebenarnya ada di kepalanya si Lyle aja, dan dia tuh selalu sangka. So there's no justice to other characters. Kayak kita dibawa untuk kesel juga sama Esok karena dia nggak itu, tapi kita nggak tahu si Esok tuh sebenarnya kayak gimana. Terus kita juga dibawa kesel sama Claudia, tapi kita nggak tahu sebenarnya Claudia tuh intentionnya apa. You get me? Lastly, nama karakternya aku kurang suka karena, well maybe this is my expectation, karena
aku lagi pengen banget nyari buku-buku yang bikin aku nostalgia dengan masa-masa lalu aku di Indonesia. Tapi kayak Lail Esok Elijah itu bener-bener nama bule banget. Bukan bule banget sih, misalnya very foreign. So it's hard for me to imagine it being set in Indonesia. But it's still weird karena aku ngebacanya dalam bahasa Indonesia dan dengan bahasa yang kaku gitu. Jadi kayak bingung sendiri. So yeah, that's it. That's what I think. That's what I like and what I don't like. I hope that's clear enough. I hope there's some points that kind of like piqued your interest. Let me know what you think. Let me know what you think about what I think. Thank you so much for watching, you guys. This is my first review. Ini review pertama aku. Please komen di bawah kalau misalnya section yang tadi aku bilang, section 1, 2, 3 itu pas banget untuk ngejauhin spoiler dan segala macam. Terus kayak bagian aspek-aspek mana lagi yang misalnya kalian tertarik pengen cari tahu, atau kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang bagian dari bukunya atau punya pendapat dari bagian bukunya, please komen di bawah, nanti aku respon, aku reply. And let's just make this whole post and this platform a nice platform to discuss about books, because that's what I'm aiming for. See you on the next review. Hopefully I'll be reviewing Pulangnya Terelie. I have a good feeling about this. So, bye semuanya. Thanks for watching.